Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bapak Ibu dan adik-adik dimanapun berada, kali ini kita akan belajar tentang tanggapan yang santun atau memberi tanggapan dengan santun. Materi ini adalah materi pelajaran bahasa Indonesia yang disajikan di kelas 9 SMP. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru dan adik-adik dimanapun berada. Selamat menyaksikan tayangan kami berikut ini. Memberi tanggapan dengan santun bersama Suparman Tampuya. Nah, adik-adik, kegiatan memberi pendapat merupakan bentuk tanggapan kita terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan, atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Nah, tanggapan ini bersifat pribadi. Misalnya kamu menanggapi karya puisi temanmu atau menanggapi karya-karya puisi para penyair Indonesia. Nah, tanpa disadari, kita juga sering menanggapi sesuatu yang kita lihat, kita rasakan. Nah, adik-adik, yang perlu dipelajari adalah bagaimana menanggapi sesuatu secara objektif dan santun. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Hindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Lebih baik kita tidak menanggapi apapun daripada menyakiti orang lain. Iya kan? Nah, mari kita masuk ke materi kita, mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi teks tanggapan. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian kita akan menyimpulkan beragam informasi yang tercantum dalam teks tanggapan. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Nah, adik-adik, cara kita mengidentifikasi informasi teks tanggapan dengan mengajukan pertanyaan berikut ini terhadap teks tanggapan. Yang pertama adalah karya apakah yang ditanggapi? Kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Berarti ini orang. Dan siapa yang menanggapi? Berarti arahnya ke penulis. Dan bagaimana bentuk tanggapannya? Artinya bentuk tanggapan dari si penulis dan bagaimana cara si penulis menanggapi karya yang ditanggapi tadi. Oke. Nah, ketika kita memberikan sebuah tanggapan atau menyusun menelaah mengidentifikasi teks tanggapan, ada syarat-syarat tanggapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama harus objektif dan yang kedua harus santun. Objektif berarti kita menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya. Sesungguhnya itu bisa berarti fakta atau kenyataan-kenyataan yang memang benar-benar terjadi. Kemudian syarat yang kedua yaitu santun. Santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Artinya tanggapan yang kita sampaikan itu mampu memberikan nilai yang dapat membangun orang yang kita beri tanggapan. Meskipun yang kita sampaikan adalah tentang hal yang kurang baik, tetapi harus tetap kita sampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Oke. Struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan. Yang pertama konteks, kedua deskripsi, dan yang ketiga adalah penilaian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama konteks. Konteks itu menyangkut peristiwa apa yang kita tanggapi atau peristiwa apa yang ditanggapi oleh seseorang, di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, ini semua kita tuliskan di bagian awal. Kemudian unsur yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi ini berisi jawaban
pertanyaan tentang apa yang terrealisasi atau diciptakan atau yang dihasilkan oleh seseorang. Kemudian bagaimana sesuatu itu dapat direalisasikan atau diciptakan atau dihasilkan oleh seseorang. Semua kita gambarkan di situ. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian itu menyangkut apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Sesuatu itu ya adalah teks tanggapan itu sendiri atau karya yang ditanggapi. Nah, di dalam penilaian ini kita harus menggunakan kata-kata yang mengungkapkan penilaian itu sendiri dalam bentuk kalimat pujian atau dalam bentuk kritik. Oke, selanjutnya bahasa teks tanggapan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam bahasa teks tanggapan. Yang pertama harus memuji secara tepat. Ya, oke. Memuji secara tepat ya artinya kita tulus memberikan pujian itu, bukan basa-basi. Kita mampu menghormati dan menghargai orang yang kita berikan tanggapan. Perhatikan waktu saat kita memberikan tanggapan, dan juga kita harus memahami tujuan kita memuji. Dan yang berikut adalah menemukan hal-hal untuk dipuji. Nah, cara terbaik untuk meyakinkan bahwa pujianmu tulus adalah saat kamu berpikir positif. Oke. Kemudian pujilah pada hal yang menjadi kepedulian khusus seseorang akan dirinya. Dan pujilah orangnya, bukan objeknya. Nah, selanjutnya kita sampai pada menyimpulkan informasi teks tanggapan. Nah, bagaimana menyimpulkan informasi teks tanggapan? Ada beberapa pedoman yang berupa pertanyaan untuk kita gunakan dalam menyimpulkan informasi teks tanggapan tersebut. Misalnya, 1. Karya apakah yang ditanggapi? 2. Siapakah yang menghasilkan karya tersebut? Dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk tanggapannya. Nah, kalau kita berbicara untuk bagaimana bentuk tanggapannya, maka itu akan berkaitan dengan pujian atau kritikan. Dan yang berikut adalah bagaimana cara menanggapinya. Berkaitan dengan bagaimana cara menanggapinya itu berarti kita akan melihat bagaimana urutan-urutan penyajian tanggapan yang dibuat oleh si penanggap. Nah, dari jawaban-jawaban inilah yang kita rangkum menjadi sebuah simpulan informasi teks tanggapan. Mari kita lihat contoh tanggapan contoh simpulan informasi teks tanggapan berikut. Contoh kesimpulan. Karya yang ditanggapi dalam teks tanggapan tersebut adalah sebuah lukisan yang menggambarkan pemandangan perkebunan cengkeh. Karya tersebut dibuat oleh maestro lukisan Apandi. Jelas, yang ditanggapi di sini adalah sebuah lukisan dan yang membuat lukisan tersebut adalah Apandi. Kemudian bentuk tanggapan penulis berupa pujian terhadap keunikan lukisan Apandi. Penulis memuji ekspresi goresan khas Apandi yang terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Sementara cara penulis menyajikan tanggapan dimulai dari konteks. Pada bagian ini, penulis menyajikan objek tanggapan, yaitu lukisan pemandangan perkebunan cengkeh. Selain itu, penulis menyajikan bahwa lukisan tersebut merupakan karya Apandi. Pada deskripsi, penulis menyajikan penempatan objek-objek lukisan. Penulis juga memberikan pujian berupa keunikan ekspresi goresan khas Apandi dalam lukisan tersebut. Oke, demikianlah contoh kesimpulan teks tanggapan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.